Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu ketika ego dibuang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini ada banyak orang dikarenakan ego, akhirnya tidak ada istilah maaf dan memaafkan di dalam kehidupannya. Akhirnya tetap terpenjara dan terbelenggu memori yang menyesakkan hati dan tidak bisa melihat hari esok yang penuh harapan. Tetapi dalam sapaan Tuhan saat ini, saudara-saudara, kita melihat dua sosok kakak beradik, Esau dan Yakub, yang telah 20 tahun berpisah dikarenakan sakit hati oleh dikarenakan perbuatan tipu. Saudara-saudara, namun setelah 20 tahun mereka bisa memperlihatkan sikap terpuji dan bisa menjadi panutan setiap orang percaya karena ego masing-masing membuangnya. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak kecewa saat dikhianati oleh adik kandungnya sendiri? Itulah yang dialami oleh Esau. Esau begitu marah setelah ia ditipu oleh Yakub, adiknya. Pertama, Yakub telah berhasil membeli hak sulung milik kakaknya, itu seharga semangkuk kacang merah. Kedua, dengan cara yang begitu licik, saudara-saudara, Yakub telah menyerobot berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Esau dendam dan berikhtiar membunuh adiknya itu. Tertulis di dalam Kejadian 27:41, saudara-saudara. Tentu sulit bagi Esau melupakan begitu saja peristiwa pahit itu. Tetapi tampaknya Esau belajar bahwa menyimpan rasa dendam dan kebencian justru akan memberikan dampak buruk baginya. Esau pun belajar mengampuni, dan menurut saya, saudara-saudara, Tuhan menghargai tindakan terpuji ini yang bersedia berjalan menurut firman Tuhan. Kita mungkin punya pengalaman sama seperti Esau. Kita melakukan kesalahan, ditipu dan dikhianati, bahkan oleh orang terdekat dengan kita. Jujur ada perasaan marah, bahkan saudara-saudara dendam. Tetapi Roh Kudus menghendaki kita membereskan hati dan mengampuni. Tidak mudah dan perlu proses panjang, saudara-saudara. Tetapi kita perlu melakukannya. Tahun-tahun sakit hati Esau telah diganti Tuhan dengan tangis, sukacita, kemenangan saat Esau melepaskan pengampunan untuk adiknya Yakub. Pengampunan bukanlah suatu kasus lupa ingatan, saudara-saudara, yang dapat menghapus luka masa lalu dengan sekejap. Sebaliknya, pengampunan adalah proses penyembuhan dengan mengeluarkan racun dari luka hati setiap orang. Dengan demikian, hati kita pun dibebaskan dan dipulihkan. Ada banyak orang tidak mampu menyatakan kesalahannya dan minta maaf. Itulah sebabnya muncul istilah salah si salah. Tetapi kalau untuk minta maaf, no way, sorry. Mengapa ini terjadi? Rasa ego yang begitu tinggi yang tetap menguasai diri setiap orang. Tetapi bagi Yakub, saudara-saudara,
Seorang sukses yang telah menipu abangnya sendiri mampu membuang egonya. Tidak jarang orang yang berhasil, saudara-saudara, mampu membuang ego. Sehingga sampai 7 kali ia bersujud kepada Esau abangnya sebagai rasa minta maaf akan kesalahan yang telah dia lakukan. Yakub tidak malu, saudara-saudara. Hal itu dilakukannya hanya dikarenakan ketundukan dan ketaatannya kepada firman Tuhan ataupun kepada Tuhan. Karena memang suruhan Tuhanlah membuat Yakub harus pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan saudaranya abangnya Esau. Apa yang kita lihat dari sapaan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Ketika rasa ego dibuang dari hati setiap orang, sikap terpuji akan muncul dan kemustahilan pun akan terjadi. Untuk itulah kita selaku anak-anak Tuhan, selaku orang percaya yang mempunyai iman kepada Tuhan, marilah kita menjadi orang Kristen yang mempunyai sikap yang terpuji, yang tidak dikuasai oleh ego, dan ada hidup yang mau saling memaafkan. Hal inilah yang Tuhan inginkan dari orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ingat saudara-saudara, ego adalah racun yang mematikan dan musuh yang paling besar di dalam kehidupan setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang Engkau izinkan berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap pribadi yang telah mendengarkan dimanapun berada. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pulihkan hidup setiap pendengar, sehingga mereka Tuhan merasakan kasih setia Tuhan, sehingga mereka beroleh berkat-berkat Tuhan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka mempunyai permasalahan, mereka mendapatkan jalan keluar. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa terkhusus untuk seorang hamba Tuhan yang ada di Batam, yang menghadapi persoalan hidup. Tuhan, campur tangan Engkau di dalam setiap persoalan. Jangan izinkan Tuhan rasa emosional berkuasa dalam hidup, tetapi izinkan hamba-Mu itu hanya mengandalkan Tuhan. Izinkan Tuhan setiap persoalan yang ia hadapi mampu dihadapi dengan tenang, dan ia beroleh berkat Tuhan, dan ia mampu menggapai apa yang dia rindukan dengan sukacita yang dari Tuhan. Inilah doa hamba-Mu yang hamba-Mu panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.